HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita semua pagari jiwa kita dengan ajaran Hindu Dharma tentang kepercayaan maupun keyakinan. Mari kita jaga bersama. Dengan Pancasarada, dengan Tripitama, Tatwa Susila dan acara Selami Weda dan Nibanda, bersikaplah selalu susila, jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisia akan mengawali TOS kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dan dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas dan jauhi kerumunan. Selamat Selalu susila, jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Selami Weda dan Nibanda, bersikaplah selalu susila, jalani pilihan catur marga dengan ikhlas dan ketulusan. Inilah media yang Dan pemirsa, inilah program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma menyatukan teori dan praktek dalam Excited Game. Hai adik-adik Sindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini kita masuk pada program Excited Games Quiz Tebak Alfabetika Hindu bersama anak-anak dari Sanggar Ala Balisanti. Ada Omi, ada Rake, dan juga Putri Sasmita. Ketiganya ini akan bermain kuis alfabetika Hindu untuk mengukur sejauh mana kecermatan, ketangkasan, dan kecerdasan mereka menebak istilah-istilah Hindu. Seperti apa? Mari kita simak keseruannya setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Jadi para peserta di sini wajib menyebutkan istilah-istilah Hindu yang huruf depannya disebutkan oleh host. Jadi satu istilah Hindu yang disebutkan mendapatkan bobot nilai 50. Dan permainan ini berjumlah 2 kali putaran. Nah, siapa yang mengumpulkan skor paling banyak, dia adalah pemenangnya. Aksara Suci Timurti. Ya? Ang, dan Maka. Betul sekali, Oming berkesempatan untuk bermain yang pertama. 2 istilah Hindu yang huruf depannya C. Catur Marga. Ya? Ayo, lagi satu. Catur Paramita. Ya, betul sekali. 2 istilah Hindu terjawab dengan skor 100. Ya, kita lanjutkan ke games yang mana, Cika? Wah, Cika? Ya, Putri. Kaika, TKI Parisuja. Betul sekali. Kesempatan kedua oleh Putri. Putri sudah siap? Sebutkan 2 istilah Hindu yang huruf depannya D. Dasa Niyama Brata, Ayo, waktunya sudah mau habis. Ayo, apa? Ya, waktunya sudah habis. Bisa menjawab 1 istilah Hindu Dasa Yama Brata, dapatkan skor 50. Ini sudah siap, Raka? Sudah kami ya. Yes. 2 istilah Hindu yang huruf depannya A. Aishwarya Awatara. Wah, betul sekali, mendapatkan skor 50 kali 2, 100. Jadi putaran pertama ini Oming mendapatkan skor 100, Raka 100, dan Putri 50. Kita akan lanjut ke putaran kedua.
Sudah siap, Mami? Siap. Ya. 2 istilah Hindu yang huruf depannya B. Ayo, waktu terus berjalan. Mantaka. Ya, lagi satu. Ayo. Waktunya sudah habis ya, 5 detik pertama, jadi mendapatkan skor 50. 2 istilah Hindu yang huruf depannya E. Esa. Apa lagi? Ayo. ya? Ayo. 3 detik terakhir. Waktu sudah habis ya, berkesempatan menjawab 1 istilah Hindu dengan skor 50. Ya. 2 istilah Hindu yang huruf depannya G. Ganesha, Galungan. Wah, dengan cepat ya mendapatkan skor 50 kali 2, 100. Jadi, oke, adik-adik Hindu, hasil akhir Oming mendapatkan skor 150, Raka mendapatkan skor 200, dan Putri mendapatkan skor 100. Pemenang dari kuis Alfabetika Hindu adalah Raka. Tepuk tangan. Demikian adik-adik Hindu, telah tadi games untuk mengukur kecepatan, ketangkasan, dan kecermatan teman-teman dalam menebak ikon atau istilah-istilah Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama anak-anak dari Sanggar Alam Belisanti, ada Oming, Raka, dan Putri pamit undur diri. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Selamat datang di Butik Buku Hindu Wartam, altarnya Pustaka Dharma. Butik Buku Hindu Wartam, sisternya Galeri Bukuku, bagian dari Gedong Sastra Gedong 3 Denpasar. Butik Buku Hindu Wartam menyuguhkan buku-buku pustaka utama dari seluruh penulis yang tergabung dalam komunitas Wartam, Dimahi, Ici, Idi, Candi, dan penulis lepas Hindu lainnya. Seperti apa spot-spot menarik di Butik Buku Hindu Wartam? Mari kita ikuti. Butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Di Bali hanya ada beberapa toko buku bagus. Butik buku termasuk yang terunik. Seperti apa uniknya? Yuk kita cek. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Di sini pusatnya literasi bercahaya. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Di sini pusatnya literasi bercahaya. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Di sini pusatnya literasi bercahaya. 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 Pemirsa, inilah spot paling unik karena salah satu sudut di butik buku menyediakan Wartam Educate Coin. Namun ini bukan melulu soal memasukkan koin, tapi ini adalah peluang kita untuk menanam benih kebaikan sekaligus menyalakan kembali semangat pendidikan kita. Dharma Utama milik kita. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Oleh karenanya, untuk koleksi Weda, Upanishad, Purana, Itihasa, Bahasa Nibanda, Cerita Tantrika Mandaka, Lepasan Mahabharata, Kidung Hinduni atau multimedia, datang saja ke Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Butik Buku Hindu Wartam, altarnya Pustaka Dharma. Pustaka Dharma Utama milik kita. Di sini pusatnya literasi bercahaya.
sang alam. Apakah kerja untuk hidup ataukah hidup untuk bekerja? Bekerja bukan hanya karena kita hidup memang harus bekerja, tetapi jangan pula bekerja semata-mata karena kita ingin kaya. Karena kerja yang disarankan adalah kerja dengan suasana seperti berkarma sebagai yatnya. Tugas kita hanyalah berkarma, bukan menentukan balasannya. Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif hadir tak sekedar basa-basi, tapi mencari solusi sehangat ngopi. Pemirsa Hai TV Channel 3, senang sekali kita berjumpa dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Hari ini saya Mia Gandewa bersama Bapak Didi Atnyana, seorang penyuluh agama Hindu dari Bontang, Kalimantan Timur, akan sharing dan berbagi pengalaman bersama kita Hai TV Channel 3. Namun seperti apa? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita masih di Studio Wartam bersama Bapak Didi Atnyana, Nabi Okti, Bapak. Becek Rahayu. Sehat sentosa Bapak ya. Kita langsung saja nih Pak. Bapak jauh-jauh datang bertemu dengan tim redaksi Majalah Wartam Hai TV Channel 3 dari Bontang. Pak, apa nih yang bisa Bapak bagi bersama kita? Mungkin sharing-sharing atau singkat cerita berangkat dari pengalaman Bapak kurang lebih hampir 6 tahun nih. Nah, apa nih yang bisa dibagi untuk pemirsa yang ada di rumah? Oke, jadi kalau berbicara mengenai Bontang begitu, kita di sana umatnya sekitar 73 kakak, di mana di sana mayoritas ya ada Bali, ada Jawa, ada juga suku Toraja di sana. Sehingga dengan beraneka keragaman ini ya tentu kita juga memiliki tata cara yang berbeda begitu dari segi bagaimana kita hidup beragama, bersosial, itu juga berbeda dengan umat di Bali begitu. Tetapi pada dasarnya bahwa sebagai umat Hindu kita di sana juga tetap melaksanakan saudara kita sebagai umat Hindu yang mana meyakini keberadaan Sang Yang Widi Wasa tentu dengan melaksanakan Trisandil, kemudian Kramanik Sembah, terutama setiap Purnama Tilem kita rutin melaksanakan persembahyaan bersama. Di samping juga setiap hari juga pura kita juga terbuka bebas untuk umat yang biasanya memang setiap hari selalu ada gitu untuk datang ke pura untuk melaksanakan peribadatan, untuk persembahyangan. Kemudian kota Bontang itu sendiri ya salah satu kota yang memang cukup menjanjikan ya. Kenapa? Karena di sana terdapat PT Pupuk Kaltim, ada PT Badak dan juga beberapa anak perusahaan yang memang di sana tentu juga masyarakat kita yang tinggal di sana, khususnya yang umat Hindu juga banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Kemudian ada juga yang menjadi TNI, Polri, ada yang PNS, ada yang pengusaha. Jadi keragaman dari profesi warga kita di sana itu juga menjadi salah satu ciri bahwa umat Hindu kita di sana itu sangat dinamis pergerakannya. Jadi sana lapangan Bapak dalam membina umat Hindu di Bontang Bapak ya. Nah, kita lanjut Pak dari aktivitas Bapak dalam membina umat. Apa nih yang paling kental terlihat mungkin dari aktivitas sosial keagamaan mungkin atau sokal jenius yang khas di Bontang itu Pak? Ya, jadi kalau apa yang menjadi salah satu ciri ya yang tidak kita peroleh mungkin di tempat lain. Kalau di Bontang itu kan multi etnis. Nah, dari yang berbagai suku itulah kemudian terjadi semacam kolaborasi ya. Misalnya di sana pada saat Ngenteglingi tahun 2019 kita menggunakan tradisi Jawa ya. Ada tumpengannya di situ ya, menggunakan
menggunakan cok bakal. Nah itu mungkin tidak ditemukan di Bali ya. Kemudian digabungkan juga dengan upekare yang memang dari Bali gitu. Jadi perpaduan antara upacara Jawa dan Bali itu sangat kental di situ. Termasuk juga bangunannya, untuk di sana ada misalnya di candi di Kori Agungnya itu ada ukiran Dayak di situ, sehingga itu menjadi salah satu ciri khas. Termasuk juga penggunaan ada arca patung burung enggang yang merupakan penghormatan kepada leluhur yang ada di sana, juga kita pasang di sana, kita pajang. Dan juga yang unik di sana bahwa di Bontang khususnya puronya adalah menyungsung ya, di samping ada Padmasana ada juga Gedong Saraswati. Nah, di mana di dalam Gedong Saraswati ini yang dilinggihkan adalah Sang Hyang Haji Saraswati yang merupakan dalam bentuk arca, yang arca peninggalan yang kemungkinan kalau menurut cerita begitu ya, berdasarkan cerita yang ada di sana begitu, diperkirakan dari putri-putri kerajaan Kutai yang dulu konon melarikan diri setelah kalah perang. Jadi antara Kutai yang di hilir dengan Kutai yang di hulu itu terjadi perang gitu. Jadi Kutai dari dinasti Raja Mulawarma yang di hulu dengan dari dinasti Aji Batara Agung Dewa Sakti itu berperang. Nah, dimenangkan oleh yang dinasti Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, putri-putri Kutai ini konon melarikan diri, dan salah satunya sampai di Bontang. Nah, kemungkinan begitu, baru perkiraan karena memang belum ada penelitian sebenarnya. Itu merupakan diperkirakan dibawa oleh keluarga-keluarga raja yang ada dari Kutai, sehingga peninggalan ini kemudian ditemukan ya sekitar tahun 2003. Itu kemudian dibuatkan dilinggihkan di Gedong Saraswati dan disungsung sampai sekarang. Dan kemudian odalannya juga berubah gitu. Kalau tadinya odalannya pada Purnamaning Kapat begitu, kemudian diubah pada Hari Saraswati piodalannya. Sebagai penyuluh agama Hindu di Bontang, Kalimantan Timur, tentu Bapak banyak sekali menemui berbagai corak adat istiadat bukan jenis yang ada di sana dengan berbagai karakter masyarakat. Mungkin tidak tidak mudah ya Pak ya untuk memberikan muatan-muatan ajaran agama Hindu melalui penyuluhan. Nah, mungkin ada tantangan tersendiri nggak yang bisa di-share, dan mungkin ada pesan-pesan khusus nih untuk pemirsa ITV Channel 3? Iya, jadi kalau mengenai tantangan menjadi penyuluh ini ya memang luar biasa ya. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan berat adalah bagaimana melaksanakan penyuluhan bagi generasi muda. Karena generasi muda ini adalah harapan bangsa dan juga penerus. Dan memang bagaimana membahasakan agama agar generasi muda kita mencintai bagaimana membaca kitab suci, mencintai ajaran agamanya, ini satu tantangan tersendiri. Sehingga disinilah kita perlu saling mengasah, saling mengisi, guna ya membahasakan kembali bagaimana bahasa-bahasa agama ini, khususnya bagi teman-teman penyuluh dimanapun berada, membahasakan sastra-sastra suci kita ini agar diminati oleh generasi muda. Dan ini saya kira juga merupakan tantangan bagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Demikian. Terima kasih Pak Dede sharingnya bersama kita dalam program Ngopi. Demikian pemirsa HITV Channel 3, itulah tadi Ngopi, ngobrol inspiratif, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Ganewa bersama Bapak Dede Atnyana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama Cemeti Cerah 5 Menit. Berikutnya kita nikmati Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hidup ini berbeda, hidup ini tak sama. Ada barat dan timur, utara dan selatan. Ada hitam dan putih, semua berani hitam karam.
Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Jangan lihat perbedaan, tapi jalin persatuan. Jangan lihat perbedaan, tetap satu Indonesia. Tetap satu Indonesia. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.